adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga untuk Amang dan Inang yang menemankan adik-adik beribadah di rumah saja. Walaupun kita beribadah tetap di rumah, kita tetap harus semangat dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada kita hingga saat ini. Nah, hari ini Kakak Fania akan menemankan adik-adik beribadah di rumah. Minggu kita ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis yang mengambil topik panggilan memelihara ciptaan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau semangat dulu nih. Kita nyanyikan pujian pertama kita, dengar dia panggil nama saya. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh Girangga, oh Girangga, Yesus sangat cinta pada saya. Oh Girangga. Kita nyanyi lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh Girangga, oh Girangga, Yesus sangat cinta pada saya. Oh Girangga. Yuk adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Yuk, mana tangannya? Kita tunjukkan tangan kita dulu ya. Yuk, 5, 5, 10. Yuk, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji muliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terimalah doa kami ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang kira-kira lagi senang hari ini? Yuk tunjuk tangannya, angkat tangannya, siapa yang hari ini lagi senang bertemu sama Tuhan? Yuk angkat tangannya. Nah, bagus adik-adik. Walaupun kita sedang berada di rumah saja dan kita tetap harus menjaga kesehatan, kita tetap harus senang dimanapun kita berada. Mau kita berjalan, di saat kita juga duduk, hati kita senang di mana-mana karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Kita nyanyikan pujian berikutnya, duduk senang, berjalan senang. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Dewi.
Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan nih, yuk adik-adik kita duduk tenang, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan lagu berikutnya, Anak Sekolah Minggu. Adik-adik ikut bernyanyi ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Dewi mau adik-adik kita ambil sikap yang baik dulu yuk. Gimana kita mau menyambut firman Tuhan? Duduk yang manis, gak sambil tidur-tiduran, gak sambil makan-makan, tapi kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Hebat adik-adik. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau undang Tuhan Yesus dulu hadir di hati kita. Kita mau ngapain? Kita mau doa dulu. Oke, gimana cara telepon Tuhan Yesus? 5, 5, 10. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, di sini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah Tuhan yang menyertai hati kami masing-masing, agar kami dapat menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan sampai ke hati kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan hidup kami, segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, hari ini Kak Dewi mau bercerita tentang Nuh. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak tentang Nuh? Sebelum Kak Dewi bercerita tentang Nuh, Kak Dewi mau ajak adik-adik bernyanyi dulu mengenai Nuh. Adik-adik boleh ikuti Kak Dewi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita sudah bernyanyi tentang Nuh. Sekarang Kak Dewi mau bercerita dulu. Gimana sih Kak Dewi ceritanya Nabi Nuh itu? Gimana sih? Kenapa? Ada apa? Oke, Kak Dewi mau bercerita. Tahu nggak adik-adik? Nabi Nuh itu adalah nabi yang sangat taat kepada Tuhan. Kenapa Kak Dewi bilang sangat taat? Nabi Nuh itu selalu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Tahu nggak? Ketika Nuh membuat sebuah bahtera itu, ketika Nuh melakukan apa yang diminta Tuhan Yesus, banyak orang yang menertawakan Nabi Nuh. Mereka menertawai Nabi Nuh kenapa? Tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus memerintahkan Nabi Nuh itu membuat bahtera, tapi nggak ada airnya. Sampai orang-orang bilang, buat apa dia membuat bahtera? Kan nggak ada air. Bahteranya untuk apa? Tapi tahu nggak? Nuh menyerah. Tidak adik-adik. Tetap aja Nabi Nuhnya gimana? Dia tetap menyelesaikan bahteranya ini sampai selesai. Dia buat bahteranya ini sebaik mungkin.
Karena dia percaya bahwa apa yang dilakukan dia itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu adalah perintah Tuhan Yesus. Dia nggak boleh melawan. Oke, adik-adik, Nuh pun membuat baterainya itu dengan baik. Terus ternyata Tuhan Yesus juga memerintahkan Nabi Nuh itu untuk membawa sepasang binatang-binatang yang ada di bumi untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Tahu nggak? Tanpa Nabi Nuh mikir-mikir panjang, dia langsung melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nabi Nuh membawa sepasang binatang-binatang ke dalam bahtera. Terus anak-anaknya yang 3 juga siapa tadi anak-anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Oke, dia membawa anak-anaknya juga ke dalam bahtera. Setelah semuanya masuk, adik-adik, ternyata apa yang terjadi? Hujan lebat turun. Tahu nggak kalau hujan lebat turun? Nggak seperti hujan yang ada pada kita saat ini. Hujannya lebat banget. Sampai tahu nggak? Rumah-rumahnya ketutup air. Terus apalagi? Pohon-pohon. Mereka mau berlindung ke pohon-pohon. Gak boleh. Pohon-pohon juga ketutup air. Oh, pergi aja ke gunung. Tahu nggak? Bahkan gunung-gunung juga ketutup air. Ternyata Tuhan Yesus memerintahkan Nuh membuat bahtera itu sebagai tempat mereka berlindung di tengah-tengah air. Luar biasa kan maksud Tuhan Yesus. Untung Nabi Nuhnya mau mendengarkan Tuhan. Kalau Nabi Nuhnya tadi melawan gimana? Pasti mereka akan tenggelam. Oke adik-adik, dari sana Kak Dewi mau bilang sama adik-adik, kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mau mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Oke adik-adik, saat itu, Kak Dewi, jadi berapa lama airnya terus ada? Airnya itu surut sampai 40 hari, hampir 1 bulan. Aduh, kebayang gak baiknya Tuhan Yesus kepada Nuh? Kepada Nuh, kepada anak-anaknya, kepada menantunya, kepada hewan-hewan yang sudah dibawa ke dalam bahtera itu. Luar biasa kan Tuhan Yesus? Jadi adik-adik, Kak Dewi mau bilang sama adik-adik, kita harus gimana? Kita harus mendengarkan Tuhan. Kita mau jadi anak Tuhan, berarti kita harus mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kak Dewi, boleh nggak kita kalau mama bilang, ayo kita ibadah, tapi kita nggak mau, dosa nggak? Oke adik-adik, kalau mamanya juga, karena mamanya juga itu adalah wakilnya Tuhan, kita juga harus mendengarkan perintah mama kita, perintah mama papa, perintah kakak. Oke adik-adik, kalau mamanya bilang, ayo doa dulu, kita harus berdoa. Jangan ada yang melawan. Siap? Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di situ dulu. Kita harus mendengarkan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, walau diejek orang lain. Jangan malu ya adik-adik untuk melakukan firman Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa. Adik-adik, kita telepon lagi Tuhan Yesus yuk. 5, 10 kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan menyertai kami, Tuhan menyertai hati kami hingga kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan pada saat ini, Tuhan yang sempurnakan setiap firman yang sudah kami dengar ya Bapa, agar firman itu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati adik-adik kami ini semua Bapa, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, Tuhan yang menyertai setiap tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kini tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik dapat menitipnya lewat papa dan mama ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian kita, Yesus itulah satu-satunya.
Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Kutamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Kutamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Kutamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Kutamu besar di surga. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah menyampaikan persembahan kita. Sekarang kita mau tutup ibadah ini dengan doa. Bapa kami, adik-adik ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.